Belanja tuh sekarang di online. Lagian barang-barang kampung kayak begini masih aja pada dibeli. Aduh. Aki minter banget. Itu perhiasannya asli, Ki. Makanya Mpok Ida jangan sombong. Ngerasa paling kaya di kampung ini, punya penginapan. Elah, baru segitu doang. Aye itu sebenarnya orang kaya. Cuma jadi orang miskin tuh acting doang, tau nggak? Sebenarnya tuh Aye punya banyak emas tuh di rumah berkilo-kilo tuh. Mau ambil deh. Makanya Mpok Ida jangan pandang Aye sebelah mata. Pakai cara ngasih sumbangan-sumbangan hasil kebun. Lu ngapain ngajak ngobrol laba-laba begitu, ah? Bukannya lu bersihin tuh sarangnya? Lu kata ini lenong legenda gitu? Segala hewan bisa ngomong. Aku lagi mikirin Bang Kasim, Ami si Meme. Udah. Gak penting. Anak sama babe sama aja kelakuannya minus, tau gak sih? Main pergi gitu aja gak ada assalamualaikumnya sama gue yang lebih tua. Kenapa sih, Be? Keluarga kita tuh selalu salah. Apa sih kurangnya kita, Be? Coba jawab. Kurang apa, Be? Kurang kaya. Laki lu tuh kurang kaya. Bikin susah hidup gue aja, tau gak? Makanya, Be, jangan dipotong mulu penghasilan Bang Kasim kalau mau kaya. Udah untung laki lu kagak gue potong umurnya. Cuma penghasilannya doang. Lagian nih ya, lu dengerin deh kata babe. Mendingan lu cerai aja. Apa? Kita disuruh cerai, disuruh pisah. Emang kita sambal dipisah. Be, harusnya babe sebagai orang tua tuh ngeduain anaknya supaya rumah tangganya tuh harmonis. Elah, rumah tangga. Lu nggak pantas rumah tangga. Pantasnya. Ular tangga. Lagian ya, kemarin dulu tuh ya, gua jodohin lu sama anak Palura lu kagak mau. Ya nggak mau lah. Orang anak Palura punya bini 3. Ya mending lah. Daripada tuh laki lu sekarang tukang tahu bulat. Nggak apa-apa, yang penting cinta. Cinta. Makan tuh cinta sama lu. Makan lu. Api-api makan cinta, kenyang. Nyaut aja lo. Ya, ilah denger aja aki-aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meme, ya Allah. Meme, ya Allah, Neng. Udah di mana aja sih? Jalan-jalan cari babe. Ada aja deh. Seneng lebih balik lagi. Bang, apaan tuh ular? Bang, dipatok lu ntar lo. Tenang aja nih ular udah jinak. Paling kalau nih ular gigit lu, paling nih ular yang keracunan. Bangnya ini makanan expired keracunan. Gue denger tuh suaranya si Kasim. Bawa duit gak lo? Ular! Takut. Pahit. Pergi sana. Ngapain lu bawa ular? Jangan takut, Beh. Nih ular tuh sebenarnya manusia. Cuma dia dikutuk. Makanya dia boleh kagak, Beh, tinggal di rumah kita sementara. Apa-apaan lu? Lu aja udah numpang nih, nambah lagi nih rombongan sirkus pada numpang di rumah gue gak bisa. Beh, nih ular bisa bicara tahu, Beh. Bisa bicara. Halu lu, mana ada ular bisa ngomong. Kami meminta tempat perlindungan untuk sementara berlindung dari kejaran Raja Wali. Ngomong ya. Aku akan mengabulkan semua permintaan Bang Kasim. Bener lo, bisa ngabulin semua permintaan gue. Ular, lu bisa nggak ngasih gue baju baru yang bagus sama perhiasan yang banyak banget, bisa nggak? Ya ambruk, elah gue beneran dikasih emas. Ya ampun, lihat tuh, emas gue banyak. Mana dikasih kerincingan kayak gini lagi. Lu sekarang sahabat gue ular ya. Lu boleh numpang di rumah gue sampai kapanpun, sampai selamanya juga boleh. Asal kasih emasnya banyak ya. Masuk. Bro, lagi sana lu. Masuk ya. Masuk angkat rumah sendiri ya. Dipilih. Nah, dipilih. Harga dijamin murah. Ini berapa, Bang? Buat orang lain 10.000, buat abang 20.000 aja dah. Elah, Bang. Udah 30.000 aja ya. Bebas, bungkus. Dipilih. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Ya elah, emang dasar orang kampung ya, hari gini masih aja belanja di gerobakan. Udah gak musim kali. Belanja tuh sekarang di online. Lagian barang-barang kampung kayak begini masih aja pada dibeli. Aduh. Aki minter banget. Itu perhiasannya asli, Ki.
Makanya Poida jangan sombong. Ngerasa paling kaya di kampung ini, punya penginapan. Elah, baru segitu doang. Aye tuh sebenarnya orang kaya. Cuma jadi orang miskin tuh acting doang, tau nggak? Sebenarnya tuh Aye punya banyak emas tuh di rumah berkilo-kilo tuh. Mau ambil deh. Makanya Poida jangan pandang Aye sebelah mata. Pakai cara ngasih sumbangan-sumbangan hasil kebun. Nggak penting buat saya. Enak aja ngasih begituan. Ki, kalau punya emas dan harta benda jangan dipamerin. Dosa. Ih, si Empok ngatur banget sama hidup Aye. Empok, sengaja saya pamer-pamerin biar orang-orang tuh tahu. Sebenarnya tuh saya tuh orang kaya. Emang sih mantu saya kerjanya cuma tukang tahu bulat. Anak saya emang salah cari jodoh. Tapi sebenarnya tuh saya tuh banyak duit nih. Harta saya berlimpah. Gak bakalan habis 7 turunan, 8 tanjakan, 10 belokan tuh gak bakalan habis. Ki, kalau pamer perhiasan bisa jadi incaran penjahat loh. Ntar kalau dirampok bagaimana? Saya mah takut. Jaga lu ya, rahang lu ya. Lembek banget lidah lu kayak tape. Lu kalau misalnya bener gue dicolong nih ya, dimaling nih ya, barang-barang perhiasan gue, berarti otak pelakunya tuh lu. Di, salah mulu. Orang kita ngomong apa, ditanggapinya apa. Udah deh, daripada ngomong mulu, mendingan nggak usah komen ya. Bagus lu gak usah komen. Udah kayak haters lu lama-lama. Elah, udah lu pada diem aja. Lu tuh pada gak ngerti. Yang namanya perhiasan-perhiasan kayak gini tuh barang-barang mahal. Lu pada gak bakalan punya deh. Maaf ya Ki, Ayah kasih saran nih. Umur kan kagak ada yang tahu nih. Bisa jadi Aki duluan yang menghadap Tuhan, bisa juga Ayah duluan. Tapi sih kalau lihat dari umur absennya Aki duluan nih. Aki kan udah gak muda lagi. Mendingan banyakin beramal Ki daripada pamer. Aduh, Bu Ida. Makasih banget loh ceramahnya Bu Ida ya. Tapi gak usah banyak ceramah Bu Ida. Saya mentang-mentang tua kayak begini. Tapi jiwa saya muda daripada Bu Ida. Bentukan muda tapi otaknya pada kuno. Semuanya kuno. Dan babe tuh aneh banget tau gak? Aneh-aneh bagaimana maksud lu? Elah, emang salah gitu? Kalau gue pengen muda lagi, ha? Daripada ntar gue piler-piler sana sini, hidung gue, dagu gue diganti-ganti, tarik benang, operasi plastik. Gimana? Udah tahu sekarang plastik udah gak boleh digunain lagi. Gimana sih lu? Ya mendingan gue minta dong sama ular ajaib biar gue jadi muda lagi. Ngomong cepat. Babe aja deh yang minta langsung. Elah, pan ular elu. Bagaimana sih ceritanya? Tadi pan Babe minta langsung tuh. Baju yang bagus, perhiasan yang banyak, langsung dikasih. Jadi Babe aja. Jadi anak lo mantu gak ada gunanya lo. Ular. Maafin ya, gue gangguin tidur lo. Apaan? Gue makasih banyak sama lu, asal lu tahu ya. Tadi tuh gue keluar rumah, warga kampung ngeliatin perhiasan gue sama baju gue. Menter banget gue ngerasanya, tahu nggak? Tapi tadi ada satu warga nyeletuk kayak begini. Si Aki Gali, perhiasannya banyak, bajunya cakep. Mukanya tua. Dia ngatain kayak begitu kan gue sedih banget ya. Jelek gitu perasaan hati gue drop, tau nggak lo? Jadi gue minta tolong sama lo. Ular, lo bisa nggak tolongin gue? Bikin gue jadi muda lagi ya? Hah? Jadi muda? Nggak salah denger nih. Kagak salah denger bagaimana? Emang gue pengen jadi muda bagaimana sih? Ayolah bantuin gue. Ayo dong bantuin gue. Kan gue udah izinin lo tinggal di mari. Bagaimana sih? Gimana Pan Kasim? Aku penuhi tidak? Terserah lu. Pan lu yang punya saktian. Ya tapi yang bantu aku kan awalnya kamu. Jadi harusnya aku balas budi sama kamu. Lu balas budi bagaimana? Lu mestinya balas budi sama gue. Orang dia numpang di rumah gue juga. Nah lu sama. Gimana sih? Udah kagak apa-apa lu kabulin aja deh. Asik, gak bakal muda lagi. Cepetan. Babe baru jadi muda? Iya. Beneran aja jadi kayak abg lagi kecil. Rambut Babe udah kagak putih lagi. Berarti kagak butuh kacamata nih. Iya. Ini siapa? Ini Aki. Kaca mana kaca? Di kamar. Pusing palanya. Nenek keramas deh. Kak, sudah cukup kita menolong Pan Kasim dan Man Kasim. Nanti mereka malah bergantung lagi sama kita. Tapi harus bagaimana lagi, Brendra? Ini syarat agar aku hilang dari kutukan. Sepertinya kita salah menolong orang untuk membebaskan kutukan ini. Brendra, Empu Wirangun pernah bilang, kita tidak boleh memilih-milih untuk menolong orang. Lalu,
bagaimana nanti jika Pan Kasim dan Kasim selalu bergantung sama kita? Selama kita mampu menolong, maka tolonglah mereka. Maaf ya, kalau Babe Aye banyak permintaan nih. Namanya juga manusia, Mpok. Sharing waktu, dia akan berubah. Tumben Kak, sekarang udah jadi bijak.